warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Nadila Ramadhani. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi mengenai Mikrotik MT-CNA Preparation teman-teman. Untuk materi yang akan kita bahas itu kita akan masuk ke bab 4 mengenai IP address dan subnetting teman-teman. Apa aja sih yang akan kita bahas pada bab 4 ini? Oke, jadi kita akan membahas yang pertama mengenai pengenalan dari IP address dan subnetting itu sendiri, teman-teman. Lalu berikutnya kita akan mempelajari mengenai IP public dan IP private. Lalu kita juga akan belajar mengenai classful dan classless addressing. Lalu kita juga akan mempelajari mengenai kasus-kasus dari subnetting. Nanti saya akan selipkan beberapa kasus ya, teman-teman. Lalu yang kelima itu kita akan mempelajari mengenai konsep dari blok subnet. Lalu yang terakhir kita juga akan mempelajari mengenai konsep dari switch dan router, teman-teman. Oke, kita langsung masuk aja ke materi yang pertama, teman-teman. Kita akan mempelajari mengenai apa itu IP address dan subnetting nih, teman-teman. Ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired maupun wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat, teman-teman. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. Jadi setiap perangkat itu memiliki atau harus mempunyai alamat unik ya, teman-teman. Nah, alamat unik inilah yang disebut dengan IP address. Untuk IP address yang tersedia pada saat ini itu terbagi menjadi dua, teman-teman. Ada IPv4 atau IP versi 4 dan IP versi 6. Untuk saat ini kita akan mempelajari mengenai IP versi 4 terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, untuk IP versi 4 itu penulisan yang baik dia itu dengan menggunakan prefix ya, teman-teman. Lalu juga pada umumnya untuk IP versi 4 itu tertulis dalam bentuk 4 oktet ya, teman-teman. Jadi seperti ini, misalkan X-nya itu adalah oktet pertama, lalu oktet kedua, ketiga, dan keempat, teman-teman. Dan setiap oktet itu terdiri dari 8 bit, teman-teman. Lalu pada 8 bit ini, kalau ada 4 oktet ya, teman-teman. Nah, jika setiap oktet itu memiliki 8 bit, maka jika dijumlahkan keseluruhannya itu akan tertata 32 bit ya, teman-teman. Lalu, angka-angka yang ada pada setiap oktetnya itu merupakan bilangan desimal mulai dari 0 sampai 255, teman-teman. Tidak kurang dan tidak lebih. Lalu, pada pelajaran IP address dan subnetting ini, kita tuh tidak hanya mengenal istilah-istilah seperti IP address dan subnetting, teman-teman. Kita juga akan mengenal istilah-istilah berikut ini, teman-teman, seperti prefix, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan IP range, teman-teman. Oke, kita lanjut saja. Lalu berikutnya itu ada subnetting, teman-teman. Subnetting ini adalah upaya atau proses untuk memecah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit, teman-teman. Jadi teknik subnetting ini membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatasi oleh kelas IP, baik itu IP A, kelas B maupun kelas C yang sudah diatur, teman-teman. Jadi dengan kata lain, subnetting ini merupakan cara untuk menentukan prefix mana yang paling sesuai digunakan atau subnet mask mana yang paling sesuai untuk digunakan, teman-teman. Buat kalian yang bingung apa itu prefix dan apa itu subnet mask, itu sebenarnya dia atau mereka itu adalah dua hal yang sama, teman-teman. Namun perbedaannya itu kalau prefix itu digunakan pada vendor Mikrotik, sedangkan subnet mask itu digunakan pada vendor Cisco ya, teman-teman. Nah, kita lanjut ke contohnya seperti berikut ini. Misalkan di dalam sebuah lab atau ruangan kelas itu terdapat 6 PC ya, teman-teman. Ada 6 PC ataupun 6 host, teman-teman. Nah, kita akan menentukan nih prefix mana yang paling sesuai untuk digunakan. Misalkan kita pakai /24, itu terlalu banyak, teman-teman. Nanti jumlah IP yang bisa digunakan itu terlalu banyak dan nantinya akan mubazir, teman-teman. Mengapa? Karena /24 ini memiliki jumlah IP yang bisa digunakan ada 255, teman-teman. Sedangkan IP yang kita butuhkan untuk setiap hostnya itu kan masing-masing satu, dan jumlah hostnya itu ada 6, teman-teman. Jadi
Nanti sisanya sebanyak 249 itu akan sia-sia dan mubazir teman-teman. Jadi yang paling sesuai adalah kita menggunakan prefix 29 teman-teman. Mengapa? Karena prefix 29 ini dia memiliki atau jumlah IP yang bisa digunakan adalah 8 ya teman-teman. Jadi dia tidak mubazir. Nah, bagaimana sih cara kita menentukan prefix mana yang paling sesuai untuk digunakan? Itu kita bisa mencari dengan subnetting ya teman-teman. Jadi nanti kita akan bahas pada materi berikutnya teman-teman. Oke, kita lanjut saja ke materi berikutnya. Oke, kita masuk ke IP public dan IP private teman-teman. Untuk secara singkatnya, itu IP public dan IP private itu adalah dua hal yang agak mirip teman-teman. Sama halnya kalau yang kita tahu bahwa IP itu merupakan penamaan pada atau jaringan ya, penamaan unik pada sebuah jaringan atau perangkat ya teman. Jadi IP public itu digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Sedangkan IP private itu digunakan di dalam jaringan lokal ya teman-teman. Nah, untuk IP public ini contohnya seperti saat kita mengakses YouTube, mengakses Facebook, mengakses Instagram itu tanpa kita sadar kita menggunakan IP public ya teman-teman. Nah, kalau untuk IP private untuk jaring ini itu ya biasa digunakan di dalam jaringan lokal ya teman-teman. Apa sih jaringan lokal itu? Contohnya misalnya lab sekolahan ataupun rumah, perumahan gitu teman-teman. Nah, dan dia itu tidak bisa diakses langsung dari internet ya teman-teman. Nah, ini adalah bagian penting dari konsep Network Address Translation teman-teman, atau yang biasa dikenal dengan NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal itu menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Jadi, ketika kita ataupun host ini mempunyai IP private, dia akan menggunakan NAT. Kenapa? Karena fungsi dari NAT sendiri itu adalah menerjemahkan IP private ke IP public. Jadi, agar si IP private ini bisa mengakses IP public ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Berikutnya kita akan membahas mengenai classful dan classless addressing teman-teman. Classful itu merupakan pengalamatan IP berdasarkan kelas teman-teman. Sedangkan classless itu pengalamatan IP itu tanpa berdasarkan kelas atau tidak berdasarkan kelas ya teman-teman. Seperti yang sudah kita pelajari pada materi sebelumnya bahwa IP address private itu merupakan alamat IP yang digunakan pada sebuah jaringan lokal ya teman-teman. Sedangkan IP public itu alamat IP yang dapat diakses secara global di internet atau bisa diakses di mana saja ya teman-teman. Ini berikut ini adalah contoh dari IP address public maupun private teman-teman. Oke, yang pertama yang ini ada kelas A, B, C, D, E. Itu merupakan IP address public ya teman-teman. Bisa dilihat di sini bahwa perbedaan di keduanya itu ada pada jenis IP-nya ya teman-teman, angka dari IP-nya, bahwa kalau IP private itu lebih spesifik. Untuk IP public dulu kita akan bahas. Kelas dari IP public itu ada 5 ya teman-teman. Ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E. Untuk yang kelas A, nilai oktet pertama adalah 0 sampai 127 teman-teman. Nilai oktet pertama tadi kita sudah bahas sebelumnya bahwa IP address itu umumnya memiliki 4 oktet ya teman-teman. Nah, oktet yang pertama itu angkanya mulai dari 0 sampai 127 ya teman-teman. Lalu untuk subnet masknya itu adalah 255.0.0.0 teman-teman. Dan CIDR-nya itu adalah /8 ya teman-teman. CIDR ini sama dengan prefix ya teman-teman. Lah, mengapa di sini kita tulis subnet mask? Itu sebenarnya sama aja dengan prefix ya teman-teman. Jadi kalian jangan bingung mengapa di sini tulisannya subnet mask, sedangkan dari tadi kita membahas mengenai prefix ya teman-teman. Dan juga tadi sudah membahas bahwa subnet mask dan prefix ini merupakan suatu hal yang sama, namun beda hanya pada vendor mana yang menggunakan teman-teman. Kalau prefix itu digunakan pada vendor Mikrotik, sedangkan subnet mask itu digunakan pada vendor Cisco ya teman-teman. Untuk IP kelas B
itu range nilai oktet pertama yaitu adalah 128 sampai 191 teman-teman. Lalu dengan subnetnya 255.255.0.0 dengan CIDR/16 teman-teman. Lalu untuk yang kelas C itu ada nilai oktet pertamanya 192 sampai 223 dan subnet masknya adalah 255.255.255.0 dan CIDR-nya itu /24 ya teman-teman. Untuk IP kelas D dan kelas E ini tidak bisa digunakan ya teman-teman. Dia hanya digunakan hanya untuk pengujian saja teman-teman. Lalu kita akan membahas mengenai contoh dari IP address private ya teman-teman. Di bawah sini saya sudah memberikan tabel untuk kelas dari IP address private ya teman-teman. Kelas A itu alamat IP-nya dari 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255 ya teman-teman, dengan subnet mask 255.0.0.0. Jadi dia ini sama dengan /8 ya teman-teman. Maaf. Lalu untuk kelas B itu alamatnya ada di 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255 dan default dari subnet masknya adalah 255.255.0.0 teman-teman. Lalu untuk yang kelas C alamat IP-nya adalah 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255 dengan default subnet mask 255.255.255.0 ya teman-teman. Kita lanjut ke pembahasan untuk kasus-kasus ya teman-teman. Jadi saya akan memberikan beberapa kasus untuk subnetting teman-teman agar kita bisa lebih paham ya. Untuk kasus pertama itu dia yang diminta adalah hostnya 12 teman-teman. Jumlah hostnya itu 12 dengan menggunakan IP kelas B. Ini sudah saya terapkan di sini IP kelas B 172.16.10.x. X ini adalah yang nantinya akan kita cari atau kita fokuskan pada angka yang di belakangnya teman-teman. Nah, cara mencarinya itu yang pertama, kita akan mencari prefix terlebih dahulu, lalu kemudian total IP, nanti setelah itu subnet atau subnet masknya ya teman-teman. Setelah itu kita akan mencari IP network, IP broadcast, dan IP range-nya teman-teman. Jadi untuk yang pertama kali kita lakukan saat mencari prefix itu kita harus ingat-ingat terlebih dahulu nih teman-teman. Dua pangkat berapa yang hasilnya itu melebihi 12 dan tidak kurang dari 12 tapi mendekati 12 teman-teman. Nah, setelah kita cari-cari yang mendekati itu adalah pangkat 4 teman-teman. 2 pangkat 4 itu hasilnya adalah 16. Jadi kita mencarinya yang lebih dari 12 tapi tidak kurang dari 12 dan mendekati 12 ya teman-teman. Rumus untuk mencari prefix ini adalah 32 dikurangi pangkat pada perpangkatan 2. Jadi tadi kita sudah mencari 2 pangkat berapa yang hasilnya adalah angka yang melebihi 12, mendekati dan melebihi 12 teman-teman. Nah, yang kita gunakan adalah pangkatnya tadi. Jadi ini pangkat 4 ya teman-teman. Jadi 32 dikurangi 4 sama dengan 28 teman-teman. Jadi prefixnya sudah ketemu nih teman-teman, yaitu /28 teman-teman. Setelah kita mendapatkan prefix, kita bisa mencari total IP yang bisa digunakan teman-teman. Rumusnya adalah kita akan menggunakan 32 lagi, tapi sebelumnya kita tambahkan angka 2 terlebih dahulu. Nanti 2-nya itu dipangkatkan 32 dikurangi dari hasil prefix tadi yang sudah kita temukan teman-teman. Jadi di sini 2 dipangkatkan 32 dikurangi 28 yang hasilnya adalah 4. Jadi 32 dikurangi 28 itu hasilnya 4. Jadi 2 pangkat 4 itu adalah 16 teman-teman. Jadi total IP yang bisa digunakan itu ada 16 teman-teman. Lalu yang ketiga kita akan mencari subnet masknya teman-teman.
Untuk rumus mencari subnet mask teman-teman, kita menggunakan 256 teman-teman. 256 dikurangi 16. 16 dapat dari mana? 16 adalah total IP ya teman-teman. Jadi nanti rumusnya adalah 256 dikurangi total IP ya teman-teman. Jadi kita ketemu hasilnya adalah 240 ya teman-teman. Jadi subnet masknya adalah 255.255.255.240 teman-teman. Lalu kita yang berikutnya akan mencari IP network dan IP broadcast teman-teman. Mengapa saya menyebutkan kita mencarinya IP network dan IP broadcast? Karena IP network dan IP broadcast ini merupakan dua hal yang bisa dicari secara bersamaan teman-teman. Jadi mereka kayak berdampingan seperti itu. Kita bisa cari langsung bareng ya. Untuk IP network angka pertama itu sudah pasti 0 ya teman-teman. Ini defaultnya seperti itu. Lalu kita masukkan si total IP teman-teman. Lalu total IP nanti angka yang ketiga ini merupakan total IP tadi dikalikan 2 atau ditambahkan 16 lagi teman-teman. Jadi 32. Untuk IP broadcast, kita lihat ke IP network yang kedua, teman-teman. Itu dikurangi 1, teman-teman ya. Lalu yang berikutnya juga dikurangi 1. Jadi untuk IP networknya itu adalah 172.16.10.0. Kenapa 0? Karena di sini angka pertamanya adalah 0, teman-teman. Lalu untuk IP broadcastnya berarti 172.116.10.15 teman-teman. Ini angka yang pertama ya teman-teman. Untuk IP range-nya, IP range itu berarti jumlah atau IP mana yang bisa kita gunakan. Karena tadi IP yang 172.16.10.0 itu sudah digunakan untuk IP network dan 172.16.10.15 itu sudah digunakan untuk IP broadcast, maka kita untuk IP range-nya adalah angka di antara keduanya. Jadi IP network itu IP yang paling depan dan IP broadcast itu IP yang paling belakang, teman-teman. Jadi dapat kita simpulkan bahwa IP range-nya itu mulai dari 172.16.10.1 sampai 172.16.10.14 teman-teman. Oke, kita lanjut ke kasus yang kedua teman-teman, biar kita lebih paham lagi. Oke, pada kasus kedua ini jumlah hostnya kita misalkan 60 ya teman-teman. Jadi kita naikkan lagi jumlah hostnya ya teman-teman. Kita menggunakan IP kelas A ya teman-teman. Jadi IP-nya itu 10.1.1.x. Jadi kita akan fokuskan pada angka yang terakhir. Kita akan cari angka terakhir ini teman-teman. Caranya masih sama kayak yang tadi nih. Kita pertama cari dulu 2 pangkat berapa yang hasilnya mendekati 60 dan lebih dari 60 teman-teman, tidak boleh kurang. Itu kita ketemu ada 6 ya teman-teman. Jadi 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 setelah dicari hasilnya adalah 64 ya teman-teman. Untuk prefiknya itu 32 dikurangi 6. 6 dapat dari mana? 6 dapat dari angka yang ada pada perpangkatan tadi teman-teman. Jadi 32 dikurangi 6 itu hasilnya adalah 26. Jadi slice-nya ataupun prefiknya itu sudah ketemu ya teman-teman. Prefiknya adalah slice 26. Lalu ada total IP yang kedua. Kita akan mencari total IP teman-teman. Rumusnya masih sama dengan yang tadi. 2 dipangkatkan 32 dikurangi prefik yang sudah kita temukan tadi teman-teman. Jadi kita ketemu prefiknya adalah 26. 32 dikurangi 26 itu 6 teman-teman. Jadi 2 pangkat 6 itu hasilnya 64 teman-teman. Jadi IP-nya kita atau total IP yang bisa digunakan itu ada 64 teman-teman. Berikutnya kita akan mencari subnet mask-nya. Subnet mask-nya juga caranya masih sama dengan yang tadi. 256 kita kurangkan dengan total IP teman-teman. Yang sudah ketemu hasilnya adalah 192 teman-teman. Jadi subnet masknya adalah 255.255.255.192. Lalu kemudian kita akan mencari IP network dan IP broadcastnya teman-teman. Untuk IP network, angka yang pertama itu adalah 0 teman-teman. Lalu yang berikutnya itu kita dapat dari total IP. Lalu angka yang ketiga itu dari total IP-nya kita kalikan 2 teman-teman.
Nah, untuk IP broadcast, untuk angka yang pertama itu kita bisa lihat dari IP network angka kedua. Kita kurangkan satu, kita taruh pada angka pertama untuk IP broadcast teman-teman. Dan berikutnya juga sama. Jadi kita dapat simpulkan bahwa IP networknya itu merupakan 10.1.1.0 dan untuk IP broadcastnya itu 10.1.1.63 teman-teman. Untuk IP range-nya itu dari 10.1.1.1 sampai 10.1.1.62 teman-teman. Oke, kita langsung lanjut saja ke kasus yang ketiga teman-teman, biar kalian tambah paham ya. Untuk kasus ketiga ini hostnya itu 10 teman-teman. Kita tambah lagi hostnya teman-teman ya, supaya mengetes apakah kalian itu sebenarnya sudah paham atau belum nih. Nah, IP-nya kita menggunakan IP kelas C ya teman-teman, yaitu 192.168.1.x. Jadi kita akan fokus mencari untuk X-nya teman-teman. Kita cari dulu 2 pangkat berapa yang hasilnya mendekati 100 dan melebihi 100 tidak kurang dari 100 teman-teman. Kita sudah ketemu bahwa pangkatnya itu adalah 7. 2 dipangkatkan 7 hasilnya adalah 128 teman-teman. Nah, kita langsung cari saja nih prefiknya. Prefiknya tuh sama, 32 dikurangi 7 sama dengan 25 teman-teman. Jadi prefiknya udah ketemu nih. Prefiknya adalah /25. Lalu kita akan mencari total IP. Total IP-nya kita temukan dari 2 dipangkatkan 32 dikurangi prefik yang sudah kita ketemukan tadi teman-teman, 25. Jadi 32 dikurangi 25 hasilnya adalah 7. 2 dipangkatkan 7 hasilnya 128 teman-teman. Jadi total IP yang bisa digunakan itu adalah 128 ya teman-teman. Lalu kemudian kita akan mencari subnet masknya. Nah, untuk rumusnya itu masih sama teman-teman. 256 dikurangi 128 itu hasilnya adalah 128 teman-teman. Jadi subnet masknya itu adalah 255.255.255.128 teman-teman. Oke, untuk berikutnya kita akan mencari IP network dan IP broadcastnya teman-teman. Untuk IP networknya itu yang pertama kan 0 ya. Untuk angka yang kedua itu total IP dan angka ketiga itu adalah total IP tadi dikalikan 2 ya teman-teman. Kita temukan IP networknya itu 192.168.1.0 teman-teman. Lalu untuk IP broadcastnya itu 128 dikurangi 1 ya teman-teman. Oke, jadi IP broadcastnya itu adalah 192.168.1.127 teman-teman. Nah, untuk IP range-nya berarti dari 192.168.1.1 sampai 192.168.1.126 ya teman-teman. Oke, kita akan langsung lanjut saja ke materi berikutnya. Oke, pada kali ini kita akan membahas mengenai blok subnet nih teman-teman. Untuk contohnya tuh misal di sini IP network dan IP broadcast ya teman-teman. Ini N itu untuk network dan P itu untuk broadcast. IP networknya itu kita ada 0, 16 dan 32. Untuk IP broadcastnya itu 15 dan 31 teman-teman. Jadi kita misalkan saja ini adalah lantai dari IP-nya teman-teman. Ini untuk broadcast pertama, blok subnet pertama, ini untuk blok subnet kedua, ini untuk blok subnet ketiga, ada di lantai 3. Jadi misalkan di setiap lantai itu ada 3 PC ya teman-teman. Misalkan di setiap lantai ada 3 PC. Untuk blok subnet yang pertama kita misalkan itu IP yang ini ya teman-teman, itu ada di lantai pertama nih teman-teman. Jadi untuk lantai pertama antar PC ini bisa saling berkomunikasi teman-teman, tapi tidak bisa berkomunikasi dengan PC yang ada di lantai 2 maupun di lantai 3. Hanya bisa berkomunikasi pada antar PC di lantai 1 ya teman-teman. Begitu pula dengan yang blok subnet yang kedua teman-teman. Itu ada di lantai 2 misalkan teman-teman. Jadi perangkat-perangkat atau host yang ada di lantai 2 itu tidak dapat berkomunikasi dengan lantai 3 dan lantai 1 teman-teman. Jadi dia hanya bisa berkomunikasi pada yang sama lantainya teman-teman. Begitupun dengan lantai 3.
Oke, berikutnya kita juga akan membahas mengenai IPv4 delivery type ataupun tipe-tipe dari pengiriman data pada IP versi 4 ya teman-teman. Di sini sudah tertera ada 3 jenisnya ya teman-teman. Ada unicast, ada multicast, dan broadcast teman-teman. Untuk penjelasannya kita akan mulai dari unicast terlebih dahulu. Unicast ini one-to-one communication atau pengiriman data tepat pada satu komputer ataupun satu host ya teman-teman. Untuk multicast itu adalah one to many communication teman-teman. Jadi untuk multicast ini merupakan pengiriman data dari satu host ke divisi yang sudah dikelompokkan secara grup ya teman-teman. Jadi dia itu dari satu host ke grup. Contohnya seperti IP kelas D. Kalau unicast itu seperti IP kelas A, B maupun C ya teman-teman. Dan yang terakhir itu ada broadcast, itu one to all communication. Jadi dari satu host untuk semua alat komunikasi ataupun perangkat teman-teman, untuk semuanya gitu. Nanti kita akan bahas ini mungkin lebih dalam lagi pada materi berikutnya ya teman-teman. Kita langsung lanjut saja, yaitu mengenai konsep switch dan router teman-teman. Jadi kita akan membahas secara singkat saja, tidak banyak karena itu untuk pengenalan saja teman-teman. Jadi switch ini mengoneksikan perangkat yang satu network. Kalau router itu mengoneksikan perangkat yang berbeda network. Jadi misalnya seperti ini guys, kita fokus dulu ke yang sebelah sini dulu. Ada dua PC ataupun dua host itu mau dihubungkan menjadi satu untuk berhubungan. Kita tuh harus menggunakan switch untuk menghubungkan antara kedua PC ini ya teman-teman. Nah, lalu juga di lain tempat itu misalnya ada juga dua PC yang dihubungkan ke switch. Nah, untuk dua switch ini dia itu kan berbeda broadcast ya teman-teman. Lah, bagaimana nih cara untuk menggabungkan keduanya, mempertemukan, menghubungkan gitu. Nah, kita menggunakan yang namanya router ya teman-teman. Jadi router ini menghubungkan antara dua switch ini agar bisa saling berkomunikasi. Jadi nanti dikonfigurasi di router teman-teman. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Semoga kalian paham dan semoga materi ini bermanfaat bagi kita semuanya ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan tunggu video-video aku selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.